Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sahabat penikmat kurma kuliah Ramadan 1443 Hijriah yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini membawa kita menjadi pribadi yang semakin dekat dan taat kepada Allah serta meraih cintanya juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan seorang Muslim adalah hidup dengan senantiasa mencurahkan apa yang dimilikinya dan yang mampu dilakukannya untuk taat pada Sang Pencipta. Karena hanya sekali ruh kita dipinjamkan badan untuk beramal di dunia dalam tempo yang hanya sementara. Hidup di dunia hanya sesaat, sekejap mata, jika dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Di akhiratlah hidup yang sebenarnya, kita selamanya akan di sana. Hidup yang singkat ini akan menentukan apakah nanti di akhirat mendapatkan sambutan nikmatnya surga atau hukuman di neraka. Ketika seseorang telah mati, maka saat semasa hidupnya sama halnya dengan bermimpi. Dan ketika mati, seperti ia telah terbangun dari mimpinya. Ia masih mengingat di dalam mimpinya di mana ia punya tempat tinggal, harta, dan keluarga. Namun, bagaimanapun juga ia tidak bisa lagi kembali, karena ia telah berada di alam lain. Alam yang berbeda, waktu yang lebih panjang dibandingkan masih hidup di dunia. Alam yang berbeda, waktu yang jauh lebih panjang dari ketika hidup di dunia. Di alam kubur, menanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar. Apakah ratusan tahun, ribuan tahun, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Peluangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Jika waktu muda saja sudah malas ibadah, melanggar perintah Allah, dan suka bermaksiat, jangan harap ketika tua bisa taat. Jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika sakit bisa semangat. Jika saat kaya enggan sedekah, sombong, merendahkan orang lain, dan tamak, jangan harap ketika miskin bisa jadi dermawan, rendah hati, serta memiliki sifat sabar serta syukur. Jika waktu luang saja enggan ngaji menuntut ilmu agama, jangan harap di saat sibuk mampu duduk di majelis ilmu. Jika waktu hidup enggan beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, apa nunggu mati dulu baru mau menaati perintah Allah? Waktu itu bagaikan pedang jika kau tak memanfaatkannya, ia akan menebasmu. Maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki dengan baik pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang bernilai pahala, ibadah kepada Allah. Karena jika tidak kita gunakan pada hal yang manfaat, bagaimanakah nanti ketika kita ditanya oleh Allah, kemana waktu yang kita miliki selama ini kita habiskan? Tak ada tujuan lain bagi seorang muslim kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan jalan menaati perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Tak ada tujuan lain bagi seorang muslim kecuali hanya beribadah kepada Allah, sehingga yang berilmu wajib mengamalkannya, sedangkan yang belum berilmu wajib ngaji, menuntut ilmu agama. Tak ada tujuan lain bagi seorang muslim kecuali hanya beribadah kepada Allah, sehingga yang berilmu wajib mengamalkannya, sedangkan yang belum berilmu wajib segera mencari ilmunya, menuntut ilmu agama. Karena amal ibadah haruslah benar niat dan juga caranya. Ibadah bukan sekedar rutinitas, ianya adalah aktivitas menyeluruh mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali 24 jam seumur hidup, dengan jalan menaati perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan sekedar tidur jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar, maka itu pun juga akan bernilai pahala ibadah di sisi Allah. Ibadah bukan sekedar rutinitas,
Ianya adalah aktivitas menyeluruh, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali 24 jam seumur hidup, dengan jalan selalu menaati perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan sekedar tidur, jika dilakukan dengan cara yang benar dan niat untuk menguatkan diri dalam taat kepada Allah, maka itu pun juga bernilai pahala ibadah di sisi Allah. Maka bersegeralah, bergegaslah menuju pahala. Jangan mau menunda-nunda, karena tak ada jaminan kita masih hidup dalam satu tarikan nafas kita selanjutnya. Sahabat penikmat kurma yang dirahmati Allah, mungkin memang tidak mudah untuk berjuang, karena iblis, hawa nafsu, dan dunia selalu berusaha untuk membuat kita susah hingga menyerah dalam ibadah. Tetapi jika dengan iman yang kuat, ilmu dan amal, serta berkumpul bersama sahabat yang taat, insya Allah tidak akan kita dapati kesusahan, melainkan hanyalah sebuah ujian untuk menaikkan kita menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu taat kepadanya dan hidup beriman, serta mati pun membawa iman, dan berkumpul kelak bersama orang-orang soleh, menatap wajahnya Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah. Khilafan dan kesalahan datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesempurnaan dan segala kebaikan hanya milik Allah. Kesalahan dan khilafan datang dari saya pribadi. Minta halal, minta ridho. Marilah kita tutup dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.